Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang gelombang. Jadi kita melanjutkan materi getaran sebelumnya ya. Nah, jenis gelombang pertama yang akan kita bahas adalah gelombang transversal. Jadi gelombang itu sebenarnya ada beberapa tipe ya. Yang paling umum adalah gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Bedanya apa? Kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh medium buat merambat, sedangkan kalau gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak butuh medium. Kenapa dia butuh medium untuk merambat? Karena bedanya getaran sama gelombang, kalau getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Jadi dia gerakan bolak-balik aja, tapi di tempatnya gitu ya, di posisinya aja. Nah, sedangkan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi dia pindah posisi gitu ya, dari titik A ke titik B. Dia pindah posisi, dia bergerak, dia merambat. Nah, ketika merambat, kalau gelombang mekanik itu dia butuh medium rambat. Kalau gelombang elektromagnetik, dia tidak membutuhkan medium rambat. Nah, gelombang mekanik ini sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk ya ada dua macam. Ada yang namanya gelombang transversal, sama ada yang namanya gelombang longitudinal. Nah, yang pertama mau saya bahas adalah gelombang transversal. Kalau gelombang transversal, arah rambat gelombangnya itu adalah tegak lurus dengan, sorry, bentuk gelombangnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi dia bergeraknya ke sebelah kanan ya, sini bergeraknya ya. Tapi dia itu naik dan turun bentuk gelombangnya. Maka gelombangnya itu tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Nah, kalau di materi getaran, kita itu udah belajar jumlah satu getaran. Jadi kalau di getaran kan jumlah satu getaran adalah satu kali gerakan bolak-balik. Nah, kalau di gelombang transversal, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit ya dan satu lembah. Ini bukit nih, ini bukit ya, ini lembah. Jadi satu jentulan ke atas, satu jentulan ke bawah. Itu kita sebut sebagai satu gelombang. Berarti kalau misalnya kalian lihat nih di gambar yang ini, karena gambar ini terdiri dari satu bukit satu lembah, ada satu bukit satu lembah lagi, maka di gambar ini terdapat dua gelombang. Nah, karena jumlahnya dua, berarti kalau kita tulis N sama dengan 2. Kalau tadi kan di getaran, jumlah getarannya ada berapa? Oh, 3/4 getaran, setengah getaran, 2 getaran, satu setengah getaran. Kalau sekarang N ini berlaku untuk number of wave, jumlah gelombangnya berapa. Gitu ya. Oh, di gambar jumlah gelombangnya ada 2. Intinya, kalau di gelombang transversal, jumlah gelombang itu harus satu bukit, satu lembah. Satu bukit full, satu lembah full. Tapi, kalau misalnya ditanya gini, dari titik B ke titik, katakanlah ke titik F gitu ya, itu berapa gelombang? Satu juga. Kenapa? Karena dari sini, ini kan setengah nih. Jadi kalau dia bukit doang atau lembah doang, itu setengah setengah gelombang. Ingat ya, satu gelombang kan satu bukit, satu lembah. Berarti kalau dia bukitnya doang atau lembahnya doang berarti setengah. Sedangkan B, ini kan otomatis dari titik B cuma setengahnya setengah. Berarti seperempat. Ini seperempat, ini seperempat. Ya, seperempat tambah seperempat setengah. Tambah setengah satu. Jadi dari titik B ke D ke F ini satu gelombang. Ya, jadi jangan sampai salah. Jadi nggak cuma mulai dari A aja satu gelombang, bisa juga dari B. Gitu ya. Kalau misalnya satu gelombang mulainya dari C, berarti satu gelombangnya sampai mana? Sampai G. Dan satu lembah, satu bukit full. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya yang ditanya, gitu, katakanlah dari titik B ke titik E berapa gelombang? Dari titik B ke titik E, dari sini ke sini. Oke, ini ke sini, ini kan setengah nih, karena dia lembah doang kan, satu lembah aja, berarti setengah. Sedangkan B ke C di sini, ini kan seperempat, berarti 0,5 tambah 0,25. Oh, berarti dari B ke E adalah 0,75 gelombang. Gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, misalnya kita buat dari B sampai G, itu berapa gelombang dari titik B sini sampai G sini. Oke, dari G ke C, ini kan udah satu lembah, satu bukit, berarti udah satu gelombang. Ditambah seperempat, 0,25. Ya udah, berarti dari B ke G adalah 1,25 gelombang. Gitu ya. Sekarang kalau dari B ke D misalnya,
berapa gelombang. B ke C, seperempat. C ke D, seperempat. Ya udah, seperempat tambah seperempat, setengah. Berarti B ke D, setengah gelombang. Sekarang kalau kita mulainya dari D ke I, gitu ya. Berapa gelombang dari D ke I? Dari D ke I. Oke, dari I ke E, ini aja udah satu gelombang kan, ini satu bukit, ini satu lembah. Lalu ini seperempat, ya udah lagi-lagi 1,25 gelombang. Terus gimana kalau dari B ke I, gitu ya? Nah, ini kan udah setengah, ini satu nih, ini satu gelombang. Ini setengah kan, berarti dari B, dari C ke I aja udah satu setengah gelombang. Ditambahin 0,25, 1,5 tambah 0,25. Oh, berarti dari B ke I sama dengan 1,75 gelombang. Gitu ya. Ini cara kita menentukan jumlah gelombang atau number of wave atau N dalam gelombang transversal. Jangan sampai ketukar. Kalau dalam konteks gelombang ada nanti namanya N ya, N itu jumlah gelombangnya berapa? Ada yang namanya lambda. Lambda ini ya, lambda. Lambda ini adalah panjang satu gelombang. Ingat, lambda panjang satu gelombang aja. Berarti kita harus ukur nih. Oh, dari titik A, satu gelombang kan kalau dari titik A berarti di titik ke titik E kan. Oh, dari titik A ke titik E misalnya katakanlah ini 150 cm. Ya udah, karena titik A ke E itu adalah satu gelombang, berarti lambdanya adalah 150 cm. Misalnya ada soal, dari titik A ke titik I itu adalah 400 cm. Berarti lambdanya berapa? Ingat, dari titik A ke I itu adalah dua gelombang, berarti dua lambda. Dua gelombang, dua lambda berarti. Dua lambda sama dengan 400 cm. Berarti kalau ditanya lambdanya berapa, tinggal 400 bagi 2. Berarti 200 cm. Gitu ya. Atau misalnya ditanya, dari B dari B ke D gitu ya. Dari B ke D itu 300 cm misalnya dari B ke D. Dari B ke D itu berapa? Berapa gelombang? Setengah kan? Setengah gelombang 300 berarti satu gelombang berapa? 600. Kan setengah lambda ya, setengah lambda sama dengan 300 cm. Berarti lambda sama dengan 300 kali 2 berarti 600 cm. Jadi jangan sampai salah. N itu jumlah gelombangnya ada berapa, lambda itu panjang satu gelombang. Ya, kaitannya sama nanti bagaimana kita menghitung cepat lambat. Ingat, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi karena dia merambat dia bergerak. Karena dia bergerak dia punya kecepatan. Ya, berapa berapa meter per second kecepatannya. Per detik itu berapa meter gelombang. Gitu ya. Sama dengan getaran juga, nanti dalam konsep gelombang kita bisa menghitung frekuensi dan periode. Rumusnya pun sama, frekuensi N per T, periode berarti T per N. Ya. Sekarang kita coba lihat contoh soal. Nah, ini misalnya ada contoh soal seperti ini. Ya, di sini ada berapa gelombang total N-nya? Dari ujung sini ke ujung sini. 1,5 kan? Jadi N-nya adalah 1,5 gelombang. Nah, ini sumbu X-nya, ini adalah waktu. Berarti dia sampai sini, gelombangnya sampai sini tuh butuh waktu 0,2 detik. Sampai sini butuh waktu 0,4 detik. Sampai sini butuh waktu 0,6 detik. Jadi satu setengah gelombang, nih, satu setengah gelombang butuh waktu 0,6 detik. Second. Ya udah, berarti kita bisa menghitung frekuensi sama periode. Rumusnya sama masih. Frekuensi itu sama dengan N per T, lalu periode sama dengan T per N. Atau alternatifnya ya, frekuensi bisa kita hitung dengan satu per periode, kalau periode kita bisa hitung satu per frekuensi. Coba, sekarang kita hitung periode deh. Periode sama dengan N per T. N-nya berapa? Ini, 1,5. T-nya adalah 0,6. Oh ya udah, berarti periodenya 1,5 bagi 0,6 adalah 0,4 second. Frekuensinya berapa? Frekuensi sama dengan T per N.
Frekuensi kebalik. Frekuensi adalah N per T. Ya, ini kebalik nih. Sorry. Periode adalah T per N. T per N. T-nya tadi, sorry. T-nya adalah 0,6 ya. N-nya adalah 1,5. Jawabannya 0,4 second. Sebenarnya nggak usah dihitung juga bisa sih. Kalian tinggal lihat dari gambar. Definisi periode. Periode itu kan adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ya. Ingat, periode adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang. Kalian coba lihat, satu gelombang di gambar yang ini butuh waktu 0,4 detik kan. Maka periodenya adalah 0,4 second. Langsung lihat dari gambar. Karena periode definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Sekarang kita baru cari frekuensi. Frekuensi adalah N per T. N-nya adalah tadi 1,5. T-nya adalah 0,6. Oke. 1,5 dibagi 0,6 berapa tuh? Coba. 1,5 dibagi 0,6. Saya hitung dulu. 1,5 bagi 0,6. Oke, jawabannya adalah 2,5 ya. 2,5 Hz. Ini adalah jawaban frekuensi. Oh, jadi frekuensinya 2,5 Hz. Periodenya adalah 0,4 second. Atau kalau misalnya kita mau menghitung frekuensinya pakai rumus alternatif deh, pakai yang satu per frekuensi sama dengan 1 per periode. Ya, berarti 1 per 0,4. 10 bagi 4 ya, sama aja 2,5 juga. 2,5 Hz. Jadi mau kalian pakai formula yang ini, mau pakai formula alternatif, hasilnya sama. Nah, ini cara kalian menghitung frekuensi dan periode. Ya. Lambdanya berapa berarti? Sekarang kita tentukan lambda. Kan frekuensi udah terjawab nih. Tadi periode 0,4 second. Frekuensi 2,5 Hz ya. Sekarang lambda. Ingat, lambda itu panjang satu gelombang. Nah, ini total dari ujung sini, nih ya, dari sini sampai sini, kan 15 cm. 15 cm ini kan untuk 1,5 gelombang kan. 1,5 lambda sama dengan 15 cm. Berarti lambdanya adalah 10 cm. Karena 15 dibagi 1,5. Ya udah, oh ya udah lambdanya adalah berapa? 10 cm. Nah, ini cara kalian menghitung frekuensi, periode, dan lambda dalam konteks gelombang transversal. Di video selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menghitung kecepatan ya, kecepatan perambat.